Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari kelas 17 5B24. Kami akan mempresentasikan proyek yang kami buat. Di sini kami membuat proyek aplikasi Android ePurpose. Pengertian mobile programming. Pemrograman mobile merupakan gabungan antara kata pemrograman dan mobile. Istilah lainnya yaitu mobile programming. Pemrograman ini secara singkat memiliki makna proses menulis kode-kode program untuk membuat aplikasi yang ditunjukkan untuk perangkat bergerak atau mobile. Mobile programming adalah suatu proses pembuatan aplikasi yang diperuntukkan bagi perangkat mobile di sistem operasi Android maupun iOS yang bersifat daring maupun luring. Membuat aplikasi baku atau baca buku. Baku merupakan suatu aplikasi yang dapat digunakan orang-orang untuk mencari berbagai macam buku yang diinginkan. Fitur yang tersedia pada aplikasi baku ini adalah dashboard, daftar, login, jenis buku yang disarankan, dan terakhir adalah pilihan sewa atau membeli buku tersebut. Macam-macam perangkat mobile. 1. Handphone atau smartphone. Saat ini smartphone paling populer yaitu smartphone yang menggunakan sistem operasi Android, sedangkan iOS berada di urutan kedua setelah Android. 2. Komputer tablet. Meskipun saat ini tablet tidak sepopuler smartphone, masih banyak orang yang menggunakan tablet untuk menunjang pekerjaannya atau kegiatan sehari-hari. 3. Alat baca elektronik atau e-reader. Salah satu dari e-reader adalah Kindle dari Amazon. Dari dulu sampai sekarang, Kindle masih menjadi e-reader yang paling populer, meskipun ada e-reader dari vendor-vendor lainnya. 4. Smartwatch. Banyak orang kini sudah menggunakan jam tangan pintar. Meskipun kecil, smartwatch sudah menggunakan mobile operating system seperti Android dan iOS. Pengertian Flutter. Flutter adalah platform yang digunakan para developer untuk membuat aplikasi multiplatform hanya dengan satu basis coding atau code base. Artinya aplikasi yang dihasilkan dapat dipakai di berbagai platform, baik mobile, Android, iOS, web maupun desktop. Cara kerja Flutter. Cara kerja Flutter sebenarnya cukup sederhana. Berikut ini cara kerja Flutter di platform Android. 1. Developer mengembangkan aplikasi dengan kode dan widget yang telah disediakan di framework Flutter. 2. Jika di Android, kode yang ditulis akan dikompilasi dengan mesin C++ menggunakan Android NDK Native Development Kit. Jika di iOS, kode akan dikompilasi dengan mesin dikompilasi dengan LLVM, Low Level Virtual Machine. 3. Untuk Android, kode native akan dikompilasi dengan Dart Compiler. 4. Setelah kode disesuaikan dengan masing-masing perangkat, aplikasi bisa dijalankan di berbagai platform. Selanjutnya pengertian API. Kepanjangan API adalah Application Programming Interface, yang dalam bahasa Indonesia berarti antarmuka pemrograman aplikasi. Kegunaan API yaitu sebagai perantara bagi beberapa aplikasi atau klien dan server, baik pada suatu platform yang sama maupun lintas platform, agar bisa saling berkomunikasi. API menciptakan integrasi agar fitur-fitur di antara dua aplikasi tersebut bisa saling terkoneksi dan ditampilkan di masing-masing aplikasi. API adalah antarmuka yang berfungsi sebagai penghubung antara sebuah aplikasi dan aplikasi lainnya, atau antara klien dan server, untuk memungkinkan integrasi fitur tanpa harus menambahkan data secara manual.
Fungsi API ini sangat penting dalam aplikasi karena bisa membantu mengkomunikasikan produk atau layanan Anda dengan layanan lain tanpa harus repot mengimplementasikannya dari nol. Selanjutnya, manfaat dan jenis API. Manfaat API, 1. Mempermudah pembuatan aplikasi fungsional. 2. Efisiensi pengembangan aplikasi. Ketiga, meringankan beban server. Jenis API yang pertama public API, dan kedua private API, yang ketiga partner API, dan keempat composite API. Selanjutnya di sini adalah HTTP method. HTTP method di sini adalah API yang mendukung untuk pemrograman aplikasi yang dibuat. Di sini ada register, login, book show all, book by ID, untuk rental buku juga ada rental book by ID. Juga di sini ada kebagi dua, ada user access sama admin access. Untuk hak akses admin itu adalah nge-store buku, membuat buku baru, dan juga melihat semua request yang user buat dalam peminjaman buku. Ini adalah codingan untuk API registrasi dan loginnya. Dan di sini ada juga API untuk register sama login passwordnya. Dan di sini adalah preview aplikasi yang telah kita buat. Ini ada menu bagian daftarnya. Setelah itu ini adalah list-list bukunya. Jadi ketika buku dipisah akan muncul detail buku tersebut. Dan di sini bisa ada klik pinjam juga. Jadi setelah klik pinjam ada yang harus diisi, dan nama, nomor password, dan judul buku. Setelah klik pinjam itu akan ke store, ke database, dan bisa dilihat oleh admin. Sekian dari kelompok 2, tugas kelompok 2 yang membuat aplikasi e-Perpus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.